Laka Tutugan Leles, arah Garut arah Bandung moal bisa lewat, halangan pisan jalan tuh. Tadi cina waktu berhenti saya juga sempat lihat. Terus kamu berangkat, Ya. itu ada cewek yang naik. Ada cewek yang naik. Cewek yang naik. sendiri. Di situ saya udah mulai alah. Hati udah aduh. Cewek yang naik, pantesan motor saya agak berat gitu. Iya. Saya juga udah mulai kaget, percaya nggak percaya. Angin malam tiga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Mang Dudung di channelnya AMT Official. Sebelum kita berbincang dengan narasumber yang udah hadir di sini, saya mohon dukungannya dulu untuk klik tombol subscribe di bawah ini dan jangan lupa juga klik loncengnya ya supaya tiap ada tayangan-tayangan dari AMT Official ada notifnya lah buat kalian. Di sini kita sudah kedatangan narasumber yang ingin menceritakan tentang pengalamannya pribadi yang dulu itu dia sempat berangkat kerja dari Garut menuju lokasi luar Garut lah ya, menuju lokasi luar Garut, dan dia menyaksikan juga di jalan tersebut ada jalanan yang tanjakan yang berelok-elok itu, dan di situ juga banyak pasir, sehingga di situ sering terjadi kecelakaan juga. Nah, untuk lebih detailnya kita langsung aja bertanya kepada narasumber yang udah hadir di sini. Selamat malam, Kang Denny. Ya, menurut informasi yang saya dapat juga berdasarkan dari cerita Kang Denny juga ya. Iya. Waktu itu pernah menyaksikan banyaknya kecelakaan di lokasi yang jalannya berelok-elok ya. Iya. Yang berelok-elok, dan di situ juga mungkin terdengar dimintakan oleh warga sering terjadinya kecelakaan ya. Untuk lebih detailnya aja silakan, bisa diceritakan itu di mana? Ya, jadi begini ya sebenarnya ceritanya udah lama terjadi sih Kang, tepatnya di tahun 2014-an. Waktu itu saya masih kerja di sebuah perusahaan BUMN lah, bilang SPBU lah. Di SPBU. Di SPBU jalan daerah-daerah Leres Kadungora lah. Kalau disebutkan rada udah lumayan. Nah, jadi waktu itu teh saya mau berangkat kerja jam 2:30. Kebetulan juga kebagian shift 2 itu dari jam 4 pulang jam 10 malam. Kayak gitu. Ya, ceritanya dari rumah siap-siap, dari lihat jam 2:30, siap-siap, mandi lah, beres-beres, berangkat aja. Mau berangkat ke tempat kerja. Soalnya lumayan dari rumah ke tempat kerja. Kalau jalannya santai, ya 30 menitan adalah dari jalan ke rumah. Terus ya berangkat aja ya gitu kan ya. Ketika itu kalau nggak salah waktunya hari Kamis, Kang. Hari Kamis. Iya, hari Kamis. Berangkat di jalan biasa, nggak ada apa-apa. Waktu nyampe daerah Tarogong lah, bukan Tanjung lah, daerah Tanjung ya. Daerah Tanjung di sana udah mulai macet, Kang. Macet. Di situ saya mikir tumben-tumbenan macet itu hari Kamis. Biasanya kalau macet itu kalau nggak hari libur weekend. Ini hari Kamis udah macet itu. Tapi udahlah nyempil aja motor biasa kayak gitu. Udah.
Nah, udah masuk tanjakan leles. Di tanjakan leles, itu kan tanjakan leles lumayan lah. Jalannya agak nanjak, terus agak berliku-liku. Di sana juga kan ada tambang pasir, Kang. Tambang pasir, jadi jalannya agak licin itu karena jatuhan-jatuhan pasir. Ada berserakan. Ya, gitu. soalnya udah biasa sih kalau ada kecelakaan atau ada hal yang itu udah biasa. Walaupun di jalannya di samping-sampingnya itu kan sampingnya tebing, sampingnya lagi ada jurang, cuman ada pembatas jalan. Cuman tetap aja sering aja kejadian kecelakaan. Sering terjadi di situ ya. Ya, terus kan ceritanya gini. Saya terus berangkat aja, nyempil. Nah, nggak jauh dari sana udah masuk di tanjakan leles itu. Iya. Ada sebuah mobil tronton yang mobil gede. besar itu. Oh, yang gede gitu. Oh, saya itu sempat berhenti dulu sebentar, tanya-tanya, ini ada apa? Ternyata kebetulan ada kecelakaan di sana. Jadi si mobil trontonnya itu ngelindas si pengendara motor. Aduh. Si pengendara motor si cewek. Oh, cewek korban. Cewek. Kebetulan juga lukanya emang agak sedikit parah. Karena buru-buru saya langsung aja berangkat. Ya. Sempat juga sih lihat di samping-samping dirinya Ya. di roda belakang mobilnya itu, Kang, sepeda motornya ringsek parah. Ringsek parah. Terus nggak jauh dari sana si korbannya, tapi saya juga nggak lihat langsung ya, udah ditutupi sama koran. Oh, udah ditutupi. Cuman yang jelasnya darahnya itu nyampe ke bahu jalan, Kang. Saya juga ngeri lihat. Ngeri juga ya. Lihatnya ngeri. Udah aja berangkat aja saya menuju tempat kerja. Udah nyampe tempat kerja di sana saya seperti biasa lah. Saya kebagian dijaga di solar, isi solar. Ya. Dari jam 4 ya biasa-biasa dari jam 4 sampai maghrib lah. Oh, ramai lah. Ramai nggak berhenti. Ya. Nah, udah mulai maghrib, udah mulai agak reda, udah agak sepi kayak gitu. Terus udah habis sholat maghrib, ya istirahat dulu sejenak. Kalau maghrib biasa tutup dulu 15 menit. Sholat dulu. Terus habis itu masuk lagi kerja, ada elap. Saya juga masuk elap mau ngisi ke solar. Terus saya tumben-tumbenan, Kang, nanya sama si connect solar connect elapnya. Connect elapnya saya naik. Kang, tumben-tumbenan ini ngisinya bisa telat kayak gini. Oh iya, cenah. Tadi kebetulan kena macet juga, cenah, tadi kena macet. Kena macet juga. Macet kenapa, Kang? Oh, tadi cenah itu ada yang tabrakan, cenah. Nah, dari situ saya keingetan. Oh iya, tadi saya juga sempat lihat. Tapi membuka obrolan-obrolan kecil. Kenapa, Kang? Agak penasaran juga sih sebenarnya saya. Kenapa itu bisa terjadi kecelakaan? Saya nanya ya. Terus si keneknya jawab, saya juga kurang tahu sih. Tapi cina korbannya cewek, cina itunya kelindasnya di bagian kepalanya, cina kepalanya pecah. Aduh. Saya juga, cinta ini merinding. Jadi jalur tiap hari gitu pulang pergi, pulang ke sana. Aduh, udah kayak gitu. Terus tapi udah beres, semuanya udah diberesin jalannya, udah diberesin jalannya, udah aja gitu. Terus kerja sampai udah mau pulang jam 10-an seperti biasa. Beres-beres, hitung-hitung dulu uangnya, terus bikin laporan buat setoran ke si bosnya. Iya. Udah beres. Waktu itu jam 11-an lah adalah saya 11 malam. jam 11 malam beres-beres hitung-hitungan semuanya. Siap-siap mau pulang saya. Iya. Di jalur saya itu pulang 3 orang yang searah, cuman di waktu habis lelesnya kita pisah. Saya pulang pulang ke Garutnya sendiri gitu. Sendiri. Kebetulan juga mata udah agak ngantuk, nggak kuat. Saya ajak teman saya, ayo pulang. Sengaja duluan, karena ini bayar dulu ke warung tadi bekas istirahat, makan gitu. Oh ya tuh, saya duluan ya. Ini mata udah ngantuk. Udah aja, saya berangkat aja duluan. Di jalan ya seperti biasa, nggak pikiran aneh-aneh, biasa aja. Yeah. Di jalannya pakai motor, berjalan terus biasa. Udah agak jauhan dari pom, beberapa meter di sana,
udah mulai terasa agak ngantuk Kang, mata udah berat banget. Iya. Aduh, berat banget. Terus aja berjalan. Nah, waktu pas masuk tanjakan Leles, di sana saya mata emang udah bener-bener ngantuk Kang. Ya. Sempat terpleset. Ditanyakan itu. Ditanyakan itu terpleset. Kayaknya itu menginjak pasir. Kayaknya. Terpleset hampir mau jatuh, hampir oleng. Untung saya masih ketahan. Ya. Saya menepi dulu ke pinggir, berhentiin dulu motor. Aduh, kaget ada di sana Kang mau jatuh gitu gimana ya, kaget ada. Pasti. Udah saya tenangin dulu diri. Terus udah beberapa waktu kemudian mau berangkat lagi ya, mau pulang gitu ya. Udah mau pulang gitu, si motor itu mendadak nggak mau nyala. Nggak mau nyala si motor. Aduh, ini saya udah mulai nggak enak di sana. Iya, iya. Saya lihat pinggir, lihat ke samping kiri kanan, jalanannya sepi Kang. Kebetulan, kebetulan sepi, jalannya udah sepi. Aduh, jalanan sepi. Itu belum kepikiran yang tabrakan saya. Aduh, jalannya ini sepi ya. Saya coba-coba selah-selah starter motornya masih nggak mau nyala. Ya. Mana panik, mana ngantuk saya, mana aduh udah di lokasi yang sepi udah nggak enak sendiri aduh. itu Yang bikin kesel itu pikiran saya ini aja, saya keselnya pasti ini jatuhan pasir dari mobil truk, dari itu tambang pasir yang di atas itu. Pas kesana saya pikirannya keselnya ke sana, aduh lihat kiri kanan dari kejauhan ada apalah, kalau kejauhan kelihatan motor, lampu motornya kan agak jauh udah kelihatan cahaya itu kayaknya lampu motor itu arah ke sini. Saya coba lagi starter motor, di sana nyala, alhamdulillah. Alhamdulillah saya mulai tenang, udah saya berangkat pakai motor maju lagi. Cuman emang agak sedikit aneh Kang di sana Kang. Oh, mengalami keanehan juga. Si motor itu jadi agak berat. Agak berat si motor itu. Saya sempat juga kok kepikiran ini kok agak berat ya, kayak ada yang ngikut di belakang, ada yang dibonceng orang lah kayak gitu. Kok agak berat ya si motor ini ya. Saya nggak ambil pusing, saya jalan aja terus. Nah, yang ternyata yang di belakang itu teman saya. Tapi saya belum ngeh. Jadi teman saya di belakang itu klakson aja terus. Sempat lihat spion. Cuma klakson aja terus. Nah, udah jalan terus, udah jalan terus, klakson. Nah, udah mau belok, dia klakson lagi. Saya lihat lagi spion, oh ternyata teman saya. Saya udah aja ngelabain tangan aja, dia belok kan, saya lurus. Terus lurus sampai udah nyampe rumah. Rumah biasa buka pagar, masukin motor. Dari motor itu ada ini Kang, di lantai, di ubinnya kan itu pakai keramik warna putih. Oh iya. Warna putih. Saya belum belum mengaku juga, masukin aja. Cuman di keramik putih itu ada bekas itu kalau motor di jalan tanah kan kalau dimasukin ke ubin gitu ada bekas-bekasnya. Bekas-bekasnya. Pikiran saya ini pasir lah. Pasir lah pikirannya, pasir yang tadi ya. Cuman tumben-tumbenan ada pasir gitu nempel di ban motor. Udah aja masukin aja motor kayak gitu. Nah, udah dari situ nggak lama kemudian saya beres-beres ke air, cuci muka seperti biasa ya. Terus sempetin mau makan. Rencananya mau makan. Udah gitu ada telepon. Telepon dari teman saya. Saya angkat. Oh, ini teman saya yang tadi, si Ali namanya. Si Ali nelpon nih. Angkat saya. Dia nanya, "Deh, kamu nggak apa-apa? Kamu baik-baik aja?" Sana. Oke, nggak apa-apa. Saya udah nyampe di rumah. Oh ya, Cina. Nggak itu aja. Saya mau ngasih tahu sih sebenarnya tadi klakson. Emang kenapa? Nah, di sana saya udah mulai nggak enak. Nah, tadi jadi teman saya bilang, tadi Cina waktu berhenti saya juga sempat lihat. Terus kamu berangkat, itu ada cewek yang naik.
Ada cewek yang nih, cewek ada yang hal naik. sendiri. Di situ deg, saya udah mulai alah. Hati udah aduh. Cewek yang naik, pantesan motor saya agak berat gitu. Iya. Saya juga udah mulai kaget, percaya nggak percaya. Yang benar kamu cina. Beneran dan saya tadi mau ngelakson kamu terus mau siap. Takut juga cina, soalnya cewek itu gimana ya? Rambutnya panjang. Rambutnya panjang. Duduknya tuh nyamping kan. Iya. Duduknya nyamping. Terus dia cuma ngerunduk, si rambutnya itu terurai ke bawah. Jadi Ngerunduk nggak aja. ngeliatin muka. Dia juga serem, katanya serem. Gue mau ngasih tahu juga. Gimana lah gitu, sekarang takut dia juga sebenarnya. Klakson-klaksonnya itu mau ngasih kode sebenarnya. Mau ngasih kode. Saya juga yang benar sih, percaya nggak percaya sih di situ juga. Oh iya, tapi kamu udah pulang, udah aman ya? Alhamdulillah saya udah nyampe rumah aman. Gitu. Oh iya, terus udah aja. Terus saya mau makan nih, udah mau makan. Kepikiran tadi itu yang di motor itu kok tumben-tumbenan ya, di Ubin itu ada bekas pasir jalanan, padahal biasanya kalau gitu kalau ada bekas-bekas di ban itu paling kalau hujan jalanan kotor pasti, cuman ini kan nggak hujan kayak gitu. Udah aja sebelum makan udah cek dulu, lihat dulu sebentar, dicek dulu sebentar ke motor, dilihat-lihat lagi di ubinnya. Oh iya, ini masih kotor, pasir, ada kotoran pasir. Cuman saya jadi bingungnya kok bisa nempel gini Kang, Gak ada hujan, gak ada apa. nempel gitu. Waktu itu saya sempat pegang di sini, ternyata itu darah Kang. Darah. Waktu itu saya baru ngeh, mungkin saya tadi mau jatuh itu ngelindas pasir yang bekas kecelakaan. Bekas kecelakaan itu ditutup sama pasir. Anjir, saya sudah mulai alah, pasti cinta ini. Pasti darah dari situ. Saya di sana mulai panik Kang. Mulai gak enak. Dari sana udahlah, mau bersih dulu lah, takutnya kenapa-napa gitu kan. Iya. Nah, udah mau bersih itu Kang, tercium bau amis. Amisnya serumah ini kecium bau amisnya. Bau amisnya menyengat, amis darah kayak gitu Kang. Iya. Dalam hati juga udah nggak enak Kang, bau amis. Udah enak, bulu ini sampai merinding Kang semuanya. Bau amis gini. Saya bingung juga apa yang mau mesti ngapain gitu ya ini. Kok aduh gimana ini sih. Nah, udah gitu, udahlah, mau dipel aja lah, mau dipel rencananya. Udah masuk itu, baru aja mau berangkat ke kamar mandi, mau ambil pel, dengar suara nangis saya. Dengar suara Nangis cewek Kang, nangisnya yang merintih kesakitan kayak gitu Kang. Aduh, di sana saya mulai udah nggak bisa ngapain lagi, apalagi mau baca doa juga udah nggak gimana ya, doa juga udah lupa, nggak ada blank si otak. Iya, blank otaknya. Denger suara nangis kayak gitu Kang. Ini ada yang nangis. Di mana ini ya cinta? Saya lihat-lihat keliling-keliling di sudut-sudut rumah saya, dilihat-lihat nggak ada orang lah. Lagian keluarga udah pada tidur semuanya. Udah gitu mau beres-beres, ambil ke air aja ya saya. Pas mau buka pintu Kang, plek, di situ Kang, bener Kang, ada cewek balik ke sana, rambutnya terurai panjang. Kalau itu nggak salah kayak pakai baju daster apalah, nggak jelas sih bajunya. Saya nggak begitu merhatiin. Pas saya gitu, pas dibuka saya sempat kaget. Astagfirullahaladzim, ada cewek. Dia nggak ngapa-ngapain, cewek cuma gitu aja. Cuma dia nengok aja kayak gini Kang, nengok aja ke belakang. Si mukanya itu Kang udah hancur Kang. Aduh, saya udah di sana udah saya nggak kepikiran Peru nggak makan, udah saya ke kamar aja langsung saya tidur. Pintu juga kalau nggak salah sepatnya dikunci juga Kang. Langsung aja saya tidur, nggak itu lagi, nggak mau keluar lagi. Makan juga udah disiapin, udah saya simpan, nggak mau dipel itu udah saya ditinggalin semua, saya langsung tidur aja, langsung ke kamar, langsung kunci, langsung
selimutin badan aja semuanya lah langsung lah kayak gitu. Pasti. Tidur aja udah kayak gitu Kang. Paginya udah bangunnya lagi paginya saya masih kepikiran Kang. Kepikirannya itu Iya, darah. pasti. Darah Pasti yang tadi. ada Kepikiran darah tadi. Aduh itu darah sampai pas lihat cek aja motor bangun ke air kayak biasa. Cek motor ke bawah cek motor lihat ternyata emang ban sama ini bersih semuanya nggak ada apa-apa. Bersih semuanya. Yang malamnya ditaruh ada pasir. Yang pasir yang ada darahnya itu bersih. Cuman yang saya itu yang heran itu bersih. Cuman tangan-tangan saya bekas itu masih ada noda darah di tangan saya. Yang bekas nyium itu ya, nyium pasirnya itu ada bekas darah. Kaget. Nah habis itu Kang noda darah di tangan itu saya cuci aja, udah bersih. Saya masih dalam hati masih penasaran Kang. Iya. Tanya orang rumah, mau nanya ini ada yang bersihin nggak ban sama ini udah ada yang pel atau belum? Dari orang rumah itu emang belum diapa-apain dari pertama itu juga belum ada apa-apain, belum dipel, belum disapu juga rumahnya. Di situ saya tanda tanya besar. Tapi gimana ya? Yang jelas malam ada sih malahan bekas noda darahnya juga masih ada. Udah aja dari situ saya udah nggak gimana ya, nggak bilang sama orang rumah kalau gini malam kejadiannya kayak gini. Udah aja saya diam aja nggak itu. Udah dari situ mulai lagi saya berangkat kerja biasa setengah 3 kayak kemarin lagi berangkat lagi. Pas nyampe tanyakan les lagi, udah nyampe tanyakan les. Emang benar saya lihat pasir udah banyak lah kelintas ke jalan-jalan gitu ya. Cuman emang kelihatan lah kalau di jalan bekas noda darah ditutup pasir pastilah kelihatan kayak gitunya. Kebetulan juga sama waktu yang saya mau jatuh di situ juga posisinya. Oh di situ? Di situ juga. Malam selanjutnya ya saya nggak berani pulang sendiri. Saya pasti bareng sama teman-teman soalnya. Aduh pulang sendiri udah nggak kuat saya udah nggak kepikiran udah kemana-mana aja kalau pulang sendiri. Jadi udah mendingan bareng aja sama teman. Lebih safety lebih iyalah seperti itu. Ya sampai situ aja Kang ceritanya mungkin Kang. Sampai situ mungkin. Nah, alhamdulillah ya cerita dari narasumber tersebut emang mungkin terasa mencekam juga ya. Di situ dia berangkat kerja, mungkin dari sepulangnya dia mengalami hal yang tidak mengenakan lah kalau dijelasin. Mungkin tadi udah diceritakan sama narasumber kita yang udah hadir, Kang Denny ya. Terima kasih Kang Denny. Mudah-mudahan kedepannya bisa lebih ini lagi ya. Amin. Nah, cukup sekian mungkin dari cerita Kang Denny. Insya Allah mudah-mudahan kedepannya kalau mungkin ada yang ingin bercerita tentang dunia mistis atau horor yang kalian alami di sekitar kehidupan kalian sendiri, bisa di-sharing lewat fanspage-nya Angin Malam 3 Garut yang di Facebook, terus langsung ke YouTube AMT Official. Mungkin TikTok juga ada ya Kang ya? Oh ya, TikTok juga insya Allah ada ya. Di TikTok juga insya Allah ada ya. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe juga ya. Terus dukung AMT Official supaya bisa lebih menayangkan tayangan-tayangan yang lebih menarik lagi. Cukup sekian mungkin dari saya selaku host. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.